Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Thayyib kita, Ustadz Andi Abdurrahman. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Kembali kita bersama dan kembali kita untuk bertolabul ilmi di sepertiga malam. Hari ini hari yang ke-24 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, 17 September 2025, hari Rabu. Kita kalau berbicara tentang bulan Rabiul Awal ini adalah hari bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Andi Abdurrahman, Hikmah Fajar Dahlia FM. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya kompor baru nih, Ustadz, jadi agak kaku. Alhamdulillah. Thayyib semakin thayyib. Aduh, anyar dewae. Anyar dewae. Tong beja-bejanya majar jadi orang sombong. Jadi asa ngeunaheun ki. Yang ngeunaheun ki. Nah, kayak gini yang enak tuh. Subhanallah. Kalau kemarin kan bikinan Tiongkok. Nah, ini Amerika ini. Masya Allah. Enak ya, subhanallah. Enak gitu. Tapi bukan Trump yang bikinnya, bukan. Hadir Masya sambil Allah. bikin kue, Bu Tati kue pai. Paingannya Bu Tati. Ini kalau makin kue sambil apa begitu antenya bagi lebarnya kita. Baik, saudara, ini acara Hikmah Fajar hari ini. Betul, Wargi Dahlia, dengan syukur alhamdulillah atas izin Allah Bang Haji Apul, kita berdua kembali bersilaturahim dan insya Allah bersama-sama bertalabul ilmi di acara Hikmah Fajar, tentunya melalui frekuensi di 101,5 FM Radio Dahlia. Doa terbaik dari kami untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kebahagiaan, kesenangan, ketenteraman, kesemangatan kita untuk mengisi sisa usia kita dengan ketaatan kepada Allah. Amin. Dengan menjalankan segala perintah Allah Rabbul Alamin dan meninggalkan larangan Allah, yang insya Allah dengan dua syarat itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup kita, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Teh Andini di ujung Berung. Sudah masuk juga Ibu Tika Sartika, Teh Mary, juga Bungsu Kurniawan, Ibu Ani Hanita, lalu Ibu Eha di Lembang, lalu juga Ibu Nunung ya kalau tidak salah ini, dan juga sudah tersambung juga dengan Ibu Ela di Cangkuang dan Ibu Ice Bubur Tahura. Lalu Ibu Tati kue pai tadi yang lagi bikin kue juga pagi ini. Dan ini ada Ibu Siti Mar. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sadia, Ibu Kahyati, Ibu Lia di Ketapang, Ibu Siti Nur Malia. Lalu juga Teh Hajat Neng Sarijadi, Ibu Tati Empoy, Teh Aida, kemudian Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Entin di Ranca Eke. Lalu juga ini dari Ibu Tika Sartika kalau tidak salah, dan ini Teh Aida di Gunung Halurongga, Kakek Agus Sudrajat, Pak De Parsono, Ibu Lilim Halimah, Teh Ane di Gunung Teh Ane yang ini di Cikalong Hilir. Cikalong Hilir, terima kasih juga sudah bergabung ini dari siapa lagi? Oh, ini tadi dari sebelah sana, dan Ibu Etewike,
Kang Wahyu juga terima kasih. Dan satu ini berikut ini dari Ibu Rosyanti di Ciwalen. Yang lain kita tunggu untuk bergabung di acara Hikmah Fajar Dahlia FM melalui 0811221015. Betul, alhamdulillah dengan penuh kesemangatan kami juga ingin menyampaikan salam silaturahim untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Seperti misalnya kami sampaikan silaturahim untuk grup Dahlia, ya wargi Dahlia Hikmah Fajar Dahlia Thayyib, kemudian juga grup Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Sya'ban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, Jamaah Haji Kloter 21, kemudian para majelis taklim ya yang ada di Kota Bandung seperti Majelis Taklim Fathul Mubin, Fathul Khair, Majelis Taklim Al-Mubarakah, Majelis Taklim yang di Al-Asdiqah, Majelis Taklim Salamun, kemudian juga At-Tawabin, Kajian Kolbu ya. Termasuk juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk Abi di Cipadung ya. Kemudian juga Bunda Haja Iyom di Linggarjaya Elektronik, Mama Nur Adi. Mama Haja Nur Adi Papa Ian. Bersama Papa Ian, Ibu Haja Ida. Ayo Bu Haja. Beserta Pak Haji anaknya dan kru rumah makan purutnya itu. Masya Allah luar biasa. Kemudian juga ingin kami sampaikan silaturahim untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada, sambil menemani wargi yang insya Allah berniat melaksanakan saum hari ini di hari Kamis tentunya. Wargi tengah melaksanakan ibadah sahur, insya Allah kami akan menemani ibadah wargi dengan bertolabul ilmi di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Baik, wargi Dahlia silakan sekali lagi kami undang untuk Abah Sunaria, alhamdulillah Bu Entin di Ranca Ekek, dan juga itu sudah ya. Ini tadi dan juga kita sampaikan juga salam untuk Uni sama Ibu Ade yang ada di Jalan Uni Sur ya. Iya betul. Di Gang Uni deh itu. Di Gang Uni. Oh berarti Gang Uni itu punya Uni semua ya? Iya. Termasuk apartemen segala yang 4 tower itu. Mohon. Lapangan Uni. Lapangan. Oh asli. Sekarang beliau itu jualan di depan Karapitan. Alhamdulillah. Sate jam sebelum maghrib sampai malam. Sampai malam nanti Uni kapan-kapan mampir. Dan juga untuk Kang Agus Ateja bersama Nyonya juga untuk Ibu Lilis dan Ibu Nunung. Ustadz kita hari ini masih berbicara dan ngobrol, kita masih ingat dan cinta kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, biasanya identik dengan seperti tadi abang bilang adalah bulannya Nabi Alaihi Wasallam, di mana beliau pada bulan ini menurut catatan sejarah sebagian ulama menegaskan bahwa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini wargi Dahlia. Maka tentunya materi atau pembahasan yang akan kita bicarakan bersama-sama dengan wargi berkaitan dengan buktikan cintamu kepada Rasulullah. Ini Bang Haji. Baik, terima kasih untuk wargi Dahlia sekali lagi. Dan ini Abah Sunaria sudah kita sapa belum tadi ya? Oh iya. Ada Condong, Abah Sunaria, Masya Allah. Ibu Heni, terima kasih. Dan baik wargi Dahlia, inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Buktikan cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Bang Haji Apul. Silakan Ustaz Andi Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah
khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Wargi dahliya ikhwatu fiddin a'azzakumullah rahmani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga keimanan dan ketakwaan kita oleh Allah senantiasa dijaga, sehingga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang insya Allah sebagai bekal yang terbaik saat kita pulang ke pangkuan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita adalah bekal takwa. Mudah-mudahan saja wargi dahlia dimanapun wargi berada, kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib tayyib semakin tayyib. Wargi dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah. Hari ini kita akan berbicara masalah buktikan cintamu kepada Rasulullah. Baik wargi dahlia, kita selaku umat Islam telah mengetahui dan mempercayai sepenuhnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai kita selaku umatnya, begitu rindu kepada kita selaku umatnya, bahkan begitu mengkhawatirkan akan keselamatan umatnya. Rasulullah dengan sifat, dengan karakter pribadi yang mulia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi mis-sami'il 'alihi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang istimewa, ada yang pribadi luhur yang menjadi rujukan, yang menjadi contoh, dijadikan oleh Allah sebagai figur, menjadi barometer seluruh umat manusia. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifatnya manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi di sisi lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimaksum oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu besar dan banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Bagaimana Nabi meneteskan air mata berlinang membasahi pipi saat rindu kepada kita, saat rindu kepada umatnya. Beliau tumpahkan perasaan itu di hadapan seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana ketika Nabi SAW menjelang wafat akan meninggalkan alam dunia ini wargi, yang ditanyakan kepada Jibril alaihissalam bukan keselamatan dirinya, bukan keselamatan keluarganya, bukan keselamatan para sahabat-sahabatnya. Yang ditanyakan langsung oleh Rasulullah kepada Jibril alaihissalam, bagaimana keadaan dan keselamatan umatnya kelak di akhir zaman. Ketika saat
ajal datang mencabut nyawa, datang Jibril alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan, wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku nanti? Kekhawatiran yang begitu mendalam, sampai-sampai dijawab oleh Jibril, jangan khawatir Muhammad, Allah telah berjanji, inni haramtu jannata ala sairil anbiya hatta tadhulaha anta, wa haramtuha ala sairil umami hatta tadhulaha ummatuka. Sorga aku haramkan buat seluruh nabi, kata Allah, kecuali kalau engkau Muhammad telah ada di dalamnya. Dan sorga aku haramkan buat seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad telah berada di dalamnya. Mendengar berita ini, Rasulullah telah tenang bahwa umatnya dijamin akan masuk sorga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, semua umatku masuk ke dalam sorga. Semua umat Islam, kata Nabi, dijamin masuk sorga. Saya Bang Apul wargi Dahlia dijamin oleh Nabi SAW, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat kaget, apakah ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Ya Rasul, siapa mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga? Apakah ada manusia yang mungkin bodoh yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada diriku, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menjalankan segala perintahnya, beriktibar kepada sunnah-sunnahnya, maka dia sesungguhnya ingin masuk ke dalam surga. Tetapi mereka yang berpaling dari semua itu, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari sunnah Nabi SAW, pendek kata mereka melakukan pelanggaran terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, maka sesungguhnya dialah yang menginginkan masuk ke dalam neraka, dalam artian enggan untuk masuk ke dalam surga. Ketika proses pencabutan nyawa, dicabut ruhnya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril, didampingi Jibril, maka wargi Dahlia, malaikat Israel sang pencabut nyawa mencabut Nabi SAW dengan pelan. Apa yang terlontar dari lisan Nabi? Apakah tentang pangkat dan jabatan? Tidak. Apakah berkaitan dengan harta? Tidak. Dengan dunia apalagi? Yang terlontar dari lisan Nabi saat ruhnya bergerak akan meninggalkan jasadnya, meninggalkan dunia ini, Nabi mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bukankah di setiap hari Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga engkau berkahi umatku di pagi hari. Semoga engkau berkahi, ya Allah, engkau turunkan rahmat kepada umatku di pagi hari. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kecintaan Nabi kepada kita bukan kaleng-kaleng wargi Dahlia. Kecintaan Rasulullah kepada kita tidak diragukan kembali. Ada sebuah doa yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada Rasul. Dan ketahui wargi Dahlia, doa itu adalah doa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan kepada Rasul sebagai hak prerogatifnya untuk mendoakan umatnya demi keselamatan mereka. Dan semua para Nabi dan para Rasul yang diutus oleh Allah telah menggunakan doa itu. Tapi bagi Rasulullah ditangguhkan doanya. Beliau tidak menggunakan doa itu ketika di alam dunia. Seberat apapun tantangan yang beliau hadapi menghadapi umatnya, cacian, makian, hinaan, terusir dari kampung halamannya, hijrah ke kota Madinah, bahkan dilempari dengan batu kotoran onta sampai mengalir darahnya, menetes darah beliau yang suci,
menetes ke bumi, bergoyang Jabal Uhud ketika diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinaan cacian yang begitu hebat, fitnahan yang begitu berat, sekalipun umatnya melakukan perbuatan yang menghinakan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, tetapi Masya Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menggunakan doa itu untuk menghabisi mereka. Tidak digunakan doa itu untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tidak digunakan doa itu untuk menghancurkan semua orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Tidak, warga dahlia. Sehebat apapun, sekeras apapun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir untuk membunuh Nabi, mengusir Nabi, tetap yang terlontar hanya doa terbaik dari Rasulullah untuk mereka. Nah, doa itu beliau simpan demi keselamatan umatnya. Kapan itu? Kelak di yaumil akhir. Maka di antara para nabi dan para rasul, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang memiliki doa mustajab untuk umatnya. Maka sering kita kenal dengan apa? Dengan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Luar biasa warga dahlia kecintaan Nabi itu. Sudah cukup banyak bukti, sudah cukup banyak catatan-catatan yang tertulis di atas untayan mutiara yang indah. Lisan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang begitu sempurna. Kecintaan beliau kepada umatnya sudah tidak diragukan lagi. Di sisi lain Rasulullah begitu cinta kepada kita selaku umatnya. Lalu bagaimana dengan kita selaku umatnya? Apakah kita pun mencintai, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika ditanya, apakah engkau cinta Rasul? Apakah engkau rindu kepada Rasul? Warga dahlia, saya pernah berbicara dengan salah seorang, ya, ketika beliau mengatakan saat beliau mau tidur setiap malam beliau membacakan sholawat. Begitu menggebu-gebu hatinya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, rindu yang bergejolak dan bergelora di dalam dirinya mampu menghadirkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Buktikan kecintaan kita kepada Rasul, buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara membuktikannya bahwa kita cinta kepada Rasul? Kalau dulu kita anak muda yang lagi kesengsem, anak muda yang tengah mencari jodoh warga dahlia, kecintaan kepada pasangan, kepada si doi umpamanya, selalu dan senantiasa membuktikan kecintaannya. Misalnya si doi ngajak nonton warga dahlia malam minggu, gajian belum turun, kerja enggak gitu warga dahlia. Mungkin dengan berbagai macam cara dan upaya untuk mengkabulkan segala keinginan si buah hati belahan jantung itu warga dahlia. Waktu malam Ahad mungkin ingin ngobrol dengan si buah hati belahan jantung itu. Dengan perjuangan, dengan pengorbanan, bahkan pengorbanan yang sangat sakit pun tetap demi si buah hati belahan jantung, pengorbanannya luar biasa. Lalu sekarang bagaimana kecintaan Nabi? Apa buktinya? Ada beberapa bukti penting yang menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bukti penting, awas fokus nih. Ada bukti penting yang menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah. Mohon maaf warga dahlia, ini hari Rabu ya, perasaan hari Kamis. Punten ini hari Rabu. Rabu kaping 17 Agustus September 17 September 2025 ya. Mohon maaf. Hari Rabu sekarang.
Apakah bukti kita cinta kepada Rasulullah dengan cara bagaimana? Pertama, bukti kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan beriktiba. Dengan cara apa? Iktiba. Apa itu iktiba? Iktiba itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara masalah sunnah itu ada contoh, ada dalil, ya. Tidak ada dalil, ada contoh. Ada contoh, tidak ada dalil, ya. Intinya beriktiba, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.